singkat, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Apa tidak selayaknya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Saya belajar itu meskipun belum lama, sekarang saya sholat berlatih bersyukur. Karena sudah semakin tua, jalannya nggak gesit ya, kadang-kadang masbuk, nggak masalah. Yang penting saya memperlihatkan rasa syukur saya tetap mau ke masjid. Kadang-kadang meskipun lama mau bangkitnya, karena memang yang namanya semakin dimakan usia tuh mau bangkit tuh kalau nggak ditopang, baru saya sadar pantas, untung ada variasi dalam sholat. Kita kalau mau sujud itu kan boleh tangannya dulu, boleh lututnya dulu, bangkitnya juga boleh pakai tangan, boleh. Untung ada variasi begitu. Karena waktu masih muda saya lututnya dulu, disiplin Pak. Sekarang udah mau lututnya dulu sakit Pak, jadi tangannya dulu. Pak, untung ada variasi. Dulu ini kalau orang nggak paham kan diributkan, mana Pak Ustadz, lututnya dulu atau tangannya dulu? Mana yang nyaman bagi kita lakukan. Yang penting bukan kepalanya dulu. Kalau kepalanya dulu nanti jadi koprol nanti. Bukan saja sholat, seluruh aktivitas termasuk mengajar kita, bekerja kita untuk memperlihatkan rasa syukur kepada Allah. Karena nikmatnya Allah itu luar biasa, dan bahkan ada satu nikmat yang hanya diberikan pada Bapak Ibu, tidak pada miliaran manusia yang lainnya. Nyuwun sewu, agak sedikit pun cekap. Menawi kesel angkat tangan mawon langsung, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi nyuwun sewu nggih, ini agak rumit nih. Nikmat harus disyukuri. Kalau saya makan dengan lahap tambah lagi, itu namanya enak atau nikmat? Ayo. Rumah besar, mobil banyak, ruangan banyak, karpet tebal, angin semilir, AC menyejukkan. Itu kenyamanan atau kenikmatan? Itu di film namanya. Istri tinggi semampe, cantik rupawan, belesung pipit, suaminya gagah berkumis, niku kesenangan atau kenikmatan? Tapi dalam pendekatan Quran itu tidak dikatakan nikmat. Nikmat yang besar yang mana? Iman, Islam, sehat, afiat, itu nikmat besar, nikmat kabir. Lalu yang kamil, masuk surga bertemu dengan Allah, itulah nikmat yang sempurna. Itu Al-Ghazali. Tapi dalam pendekatan Quran, kalau kita baca zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa dan seterusnya, kecenderungan kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta dari jenis emas, perak, intan, berlian, sawah, ladang, kuda pilihan, itu